apa namanya nanti bisa kita diskusi, kita buka eh, tanya jawab dan juga pertanyaan, dan saya kira kalau memang ada ragu atau ingin disampaikan dalam proses kuliah ini, tentu nanti bisa Anda di chat di di grup chat aja dulu, atau bisa langsung juga ke private ke saya kalau memang uh, ada yang mau ditanyakan di dalam penyampaian ini, sebelum nanti kita buka semua di dalam proses diskusi. Nah, selanjutnya juga perlu juga kita sampaikan, tolong PJ untuk masing-masing PJ untuk bisa absen rekapannya nanti disampaikan ke WA, melalui WA, dan supaya terdokumentasi dengan baik maupun juga untuk mata kuliah analisis multivariat ini, dan juga nanti update analitik. Nah, saya kira nanti silakan saja Anda private pesan ke ke PJ masing-masing, biar PJ nanti akan merekap dan PJ akan menyampaikan kepada saya. Oke. Dan tolong disampaikan di grup ya, kalau memang di chat grup, kalau memang ada terkendala. Saya kira semuanya bisa mendengar dengan baik, dan kita bisa mulai untuk mata kuliah pada hari ini. Oke, ada pertanyaan semuanya sebelum kita mulai? Ya, bisa Anda chat di grup. Kalau nggak, perlu kita tunggu, kita mulai saja. Oke, kira nggak ada, cukup ya. Mungkin semua bisa mendengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan mudah-mudahan hari ini Anda tetap safe ya, aman dan sehat, dan tentunya tetap menjaga jarak dan juga sosial terkait juga pandemi COVID-19 ini. Dan pada hari ini kita mulai dulu. Yang pertama adalah untuk mata kuliah analisis multivariat, dan saya kira Anda sudah melihat apa yang kita share. Topik pada hari ini adalah melanjutkan yang kemarin, yaitu bagaimana klasifikasi, asumsi, atau pemilihan metode dalam analisis multivariat. Karena ini menjadi penting bagi Anda untuk nanti bisa memahami bagaimana proses atau di dalam pemilihan analisis metode yang akan digunakan. Nah, saya kira ini tidak terlalu rumit sebenarnya. Jadi memang ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita pahami nanti di dalam pemilihan metode analisis multivariat ini. Nah, yang pertama kita bisa lihat nanti di tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami klasifikasi metode teknik analisis multivariat. Yang kedua, memahami asumsi di dalam pemilihan metode atau tekniknya. Dan ketiga adalah memahami jenis tekniknya. Dia ada asumsi, ada jenis. Jadi klasifikasi, asumsi, dan jenis dari teknik multivariat. Yang pertama adalah ada 3 pertimbangan peneliti, atau tujuan peneliti, atau sifat datanya yang perlu dipertimbangkan di dalam pemilihan ini. Nah, yang pertama adalah apakah variabel yang dibagi klasifikasinya apakah dependen dan independen variabel yang didasari oleh teori. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya tentu di awal ya, kalau kita belajar metodologi penelitian, tentu tidak asing lagi yang istilah dari dependen dan independen. Karena dependen dan independen ini menjadi dasar di dalam pertimbangan uji atau klasifikasi yang akan kita tentukan nanti ke depan di dalam analisis. Nah, yang kedua adalah beberapa variabel yang diperlakukan ya sebagai variabel dependen dalam satu analisis yang tunggal.
Ya, saya kira ini minggu lalu sudah saya sampaikan, karena ada yang sebenarnya dia hanya menganalisis sebenarnya dependent variable aja, tidak menghubungkan antara independen dan dependent variable. Nah, salah satu contoh yang misalnya hanya variable dependent tunggal itu bisa saja dia ya yang pernah saya sampaikan ya contoh ya faktor analisis atau apa namanya analisis diskriminan yang hanya mengeluarkan sebenarnya semacam ya kayak indeks di dalam hasil analisis. Nah, yang ketiga adalah bagaimana variabel ini diukur, baik dependen dan independen. Jadi ada 3 pertimbangan itu. Yang pertama adalah klasifikasi, sedangkan yang kedua adalah beberapa yang diperlakukan apakah dia dependen dalam satu analisis tunggal. Yang ketiga adalah bagaimana variabel itu diukur, baik dependen maupun juga independen. Nah, selanjutnya adalah, ini ada 2 tipe dasar. Ini yang saya kira juga minggu lalu sudah mungkin muncul juga slide ini. Di dalam multivariat, yang pertama adalah apakah dia sifatnya analisis dependen atau satu variabel dependen dengan tujuan untuk bisa menjelaskan prediksi variabel lainnya. Jadi semacam satu outcome-nya, dan yang akan menjelaskan outcome itu ada beberapa variabel independen yang disebut juga sebagai contoh itu kan bisa multiple regression atau PCA dan lain-lain. Banyak jenis analisis yang digunakan, prinsipal komponen analisis itu kan PCA. Nah, yang kedua adalah analisis interdependen. Nah, interdependen ini yang tadi saya sampaikan, ya tidak ada yang dianggap dependent variable. Ini tolong dicatat betul yang saya katakan tadi. Tidak ada yang dianggap dependent variable. Jadi dia melihat bagaimana hubungan antar variabel, objek dan atau kasus, dan dia hanya nanti dari variabel-variabel banyak itu outcome-nya itu adalah yang indeks itu. Jadi seolah-olah yang dependent variabelnya itu adalah hasil dari indeks itu gitu. Yang dinilai antar variabel independennya. Makanya disebut dengan interdependent, seperti itu istilahnya. Ini banyak yang meragukan nanti di dalam penempatannya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari aplikasi ini di kakak kelas Anda ya, misalnya di dalam skripsi yang digunakan. Nah, sebenarnya kita juga tidak mengajarkan secara detail bagaimana menganalisis misalnya faktor analisis, cluster. Ini cluster ya, bukan cluster ya, cluster analisis dan lain-lain itu. Ya sebenarnya Anda bisa karena terlalu banyak sekali, tentu juga muatan dari mata kuliah ini karena hanya 2 SKS, dan tentu Anda bisa mendalami seperti kakak kelas Anda yang bisa mempelajari secara mandiri seperti itu. Tapi sebenarnya tidak sulit juga. Nah, pernah saya juga menyampaikan ke Anda, saya kira mungkin Anda juga bisa belajar sama Pak Yevi ya. Kan ada dosen muda kita yang di EPIT, Pak Yevi itu juga, kalau nggak salah dulu saya membimbing beliau melakukan tesis beliau itu juga salah satunya menggunakan faktor analisis. Nah, mudah-mudahan mungkin di manajemen data kalau nanti Anda tertarik juga ini Anda bisa ya kita arahkan pembimbingnya Pak Yevi atau bisa Anda berkonsultasi nanti. Oke, nah, selanjutnya ini perlu kita dalami di dalam kita di dalam data ya. Mungkin ini termasuk dalam nanti bagaimana klasifikasi data ini. Ternyata di data pun juga ada istilah, tidak di manajemen tidak hanya di metodologi penelitian, di data itu ada istilah ya kuantitatif dan kualitatif. Coba Anda lihat. Kuantitatif data itu biasanya sifatnya ada istilah lainnya disebut dengan continuous variable, atau disebut juga metric variable, atau disebut juga ungroup variable. Karena istilah ini banyak sekali di dalam beberapa buku. Nah, kenapa dikatakan dia continuous variable? Ya biasanya kalau kita
mengambil data yang sifatnya kuantitatif itu kan nggak ada klasifikasi. Contoh misalnya Anda mengukur berat badan misalnya, atau tinggi badan, kan belum kita dapatkan raw datanya berapa berat badan responden tersebut. Itu kan sebenarnya jenis apa namanya, itu sebut dengan ya continue atau sebutnya data yang raw asli dasarnya. Karena kita belum mengklasifikasikan itu atau membuat grupnya. Makanya disebut dengan ungroup variable gitu. Nah, metrik pun juga seperti itu. Masih kita dapatkan angka-angka asli seperti itu. Ya, berat badan, tinggi badan, kalau Anda mengukur kadar HB atau kadar PB. Nah, ini menjadi bentuk yang sifatnya di dalam multivariate itu juga disebut dengan kuantitatif. Nah, yang kedua adalah kualitatif. Nah, kualitatif itu tentu ya bahasa di dalam beberapa buku itu, di dalam multivariate itu, disebut juga ya categorical ya variable. Karena sudah ada klasifikasi. Nah, kategorik ya, kalau bahasa ini kan kategorik. Nah, tapi kadang-kadang kalau saya kadang-kadang yang saya nggak tahu, coba Anda lihat di buku KBB itu yang benar yang mana, kategorik atau kategorik gitu. Kalau bahasa Inggrisnya memang kategorikal gitu kan. Karena ini yang paling mudah saya menjelaskan ke mahasiswa dulunya. Misalnya kategorik berarti kan ada kata-katanya kan gitu. Nah, artinya klasifikasi berarti kan ada katanya, jadi bisa iya tidak gitu. Tapi kalau dia sifatnya di luar itu berarti kan dia numerik, artinya kan angka dasar kan langsung numbernya gitu. Nah, yang kedua ada juga istilah yang disebut dengan non-metrik. Nah, non-metrik ini tentu ini menjadi salah satu juga karena dia bentuknya ya nggak ya metrik ya, bukan matrik tadi ya, metrik ya seperti itu. Karena data metrik itu ya bentuknya ya kuantitatif tadi atau continuous tadi. Nah, ada istilahnya dikotomas gitu. Dikotomas ini variabel ini ya biasanya dua klasifikasinya. Ya meninggal, sehat, hidup itu kan dikotomas itu. Ya tidak gitu. Sakit sehat seperti itu. Jadi dua. Nah, itu juga disebut dengan grup. Nah, atau istilah lain adalah disebut dengan klasifikasi variabel. Jadi hati-hati juga Anda melihat ini karena banyak yang tadi saya katakan istilah di dalam kalau kita mempelajari secara kuantitatif ini. Oke, nah kita mulai di sini. Nah, tadi kan sudah saya katakan ke Anda bahwa ada dua jenis yang akan dinilai. Apakah dia sifatnya dependen atau independen. Tentu saya tidak akan mengulang lagi bahwa menjelaskan dua pendekatan ini. Nah, saya ulang lagi tadi dependen ya, artinya dependen itu dia mempunyai ya satu outcome dan nanti akan melihat dari variabel independen menjelaskan kedependennya gitu atau outcome-nya di sini. Sedangkan kalau interdependen itu tadi yang saya garis bawahi adalah dia tidak mempunyai yang sebenarnya adalah variabel dependennya, tapi dia hanya menilai antar ya independennya. Saya sebut dengan interdependen gitu. Yang nanti outcome-nya itu yang dijadikan hasil dari analisis antar independen itu yang dihasilkan ya sifatnya ya apakah indeks atau nilai matriks ya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya kalau istilah kita menghubungkan itu kan menjadi hasil analisisnya gitu. Nah, kita lihat ini contoh turunannya gitu. Ketika kita mulai pertama adalah bicara dependen, tentu kan tadi kita katakan dependen itu pasti ada outcome-nya kan. Artinya ada Y-nya, ini dalam hal ini ada variabel yang sifatnya menjadi outcome karena dependen itu kan menjadi Y-nya gitu. Sedangkan nanti X-nya itu adalah independennya. Nah, pertanyaannya yang pertama kita selalu menentukan itu berapa banyak variabel yang akan diprediksi. Artinya apa yang mudah saja, artinya berapa independen variabel yang kita nilai gitu. Nah, kalau dia nanti misalnya kita lihat, ada multiple dependent dan independent, ini kan masuk, artinya
dependennya juga banyak, independennya juga banyak, berarti udah masuk ke SEM dia, analisis ya. Berarti kan structural equation modeling. Nah, ini yang biasa yang di S3 banyak menggunakan ini, karena variabelnya nggak sama kayak satu, hanya satu saja, tapi banyak variabel dependennya. Dan independennya pun juga banyak, saling berkaitan seperti itu. Nah, yang kedua adalah beberapa variabel dependennya dalam satu hubungan. Nah, ini kan kita bisa lihat. Nah, jadi dia hanya melihat satu hubungan, tapi banyak variabel ada beberapa variabel dependennya, tapi dalam hanya satu, ya artinya line hubungan gitu. Ya misalnya independennya tetap sama, tapi ada dua dependen dengan satu line. Itu nanti kita bisa lihat contohnya, gitu kan. Nah, ini biasanya juga ditanyakan apakah skala pengukuran untuk variabel dependen, apakah dia metrik atau non-metrik. Dan saya kira sudah jelaskan tadi kan yang metrik seperti apa, dan yang sifatnya kuantitatif, dan non-metrik yang sifatnya ya klasifikasi atau kualitatif tadi yang dikatakan istilahnya di dalam ini. Ingat ya, kuantitatif dan kualitatif dalam hal ini yang saya jelaskan tadi itu bukan model kualitatif kuantitatif di metodologi penelitian. Ini istilah aja di dalam analisis multivariat. Nah, yang umum, ini saya ulang lagi, yang umum digunakan oleh mahasiswa yang selama ini satu dependent variable dalam satu hubungan. Nah, bisa saja banyak variabel independennya. Itu biasanya kita gunakan analisis regresi. Nah, itu yang sederhana kita bisa gunakan. Dan sekiranya itu sudah cukup untuk Anda menganalisis multivariat dengan model satu dependent variable dalam satu hubungan, itu sudah cukup sebenarnya. Anda bisa lakukan itu. Nah, kalau agak lebih canggih lagi dikit, ya bisa Anda gunakan multiple regression misalnya, atau GLM, general model gitu. Nah, apakah skala pengukuran untuk variabel dependen? Ya, ini juga sama tadi. Kalau dia hanya metrik saja, itu disebut dengan Anda bisa menggunakan yang namanya regresi linier. Tapi di dalam independennya itu ada outcome-nya, misalnya sifatnya dia non-metrik, sedangkan variabel independennya macam-macam, ada yang metrik dan non-metrik. Nah, biasanya Anda gunakan GLM gitu. Nah, linear model, atau Anda bisa juga regresi logistik. Kalau outcome Anda adalah misalnya non-metrik. Nah, ini saya kira ini dasar di dalam kita menilai analisis multivariat. Nah, ini yang banyak, ini saya sampaikan ke Anda, banyak mahasiswa yang nggak paham di dalam konsepnya dulu gitu. Nah, mungkin di beberapa ya kadang-kadang gini, mahasiswa, oh Pak, saya udah pandai analisis regresi Pak, udah jago SPSS-nya ini gitu. Nah, ini yang menjadi kita tuh gini, Anda ya oke, secara aplikasi Anda juga mampu, tapi juga ini juga mampu gitu. Maksudnya secara konsep juga harus paham gitu, harus bisa memahami, dan sebelum kita jago juga di dalam melakukan aplikasinya. Apalagi nanti Anda seorang dosen gitu. Kan lucu juga gitu, bisa atau pas ujian biasanya kan di ujian biasanya gini. Ada canggih hasilnya, tapi akhirnya penguji sama pembimbing nggak percaya, ini Anda buat apa enggak? Anda nggak ngerti konsepnya kan gitu. Nah, ternyata ketahuan yang buat ini tukang data komputer Pak, gitu Bu. Nah, ini menjadi konsultannya ada, itu yang banyak terjadi. Kan lucu juga, Anda kuliah mahal-mahal dan istilahnya jauh-jauh belajar ke UNAN, tapi pas skripsi orang juga yang buat gitu. Ini harus diperhatikan ke depan, dan saya kira saya berharap ya tentu sebagai dosen Anda tuh mampu juga secara konsep maupun juga menganalisisnya. Oke. Nah, kita bisa lihat juga dipilah dari situ, makanya ini banyak turunannya. Nah, tadi kita bisa melihat dari beberapa variabel dependen dalam satu hubungan. Nah, seperti ini turunannya. Kan ada dua tadi ya, ada satu dependen yang hanya dalam satu hubungan.
Nah, kita juga lihat ke bawah lagi, kita lihat di kiri ada apakah skala pengukuran yang bentuk variabel dependen, apakah dia metrik dan non metrik. Nah, kalau dia metrik, dilihat lagi apakah skala pengukurannya dia untuk prediktor variabel atau tidak, dan lihat juga. Nah, ini turunannya. Makanya ada istilah macam-macam nama analisisnya, ada namanya apa? Canonical correlation analysis, ada multivariate analysis of varian, dan ada yang tadi apa namanya correlation analysis atau dummy variable. Nah, sama juga yang di sebelah kanan, ya, itu ada satu dependent variable dalam satu hubungan, dan kita juga melihat apakah dia metrik dan non metrik, dan nanti baru kita kan apakah dia analisis diskriminan atau dia menggunakan conjoint analysis. Nah, tentu kami gini, saya memberikan ke Anda kan konsep seperti ini menjelaskan, tentu kan nggak semuanya harus Anda kuasai di dalam prakteknya, karena memang ya tentu level Anda S1, ya konsep ini menjadi penting bagi Anda, dan saya kira Anda tinggal ya memilih atau nanti ya kemampuan setidak-tidaknya ya Anda sudah bisa regresi linear atau logistik ya, sederhana, dan itu menjadi ya, cukup buat Anda untuk di level S1, dan sekiranya Anda nanti S2, S3 Anda bisa mengembangkan. Nah, ini yang interdependen. Nah, ini tadi saya katakan interdependen, apakah strukturnya ada hubungan antar misalnya variabel atau kasus responden atau objek sendiri. Nah, ini kalau hanya variabel itu bisa faktor analisis atau confirmatory faktor analisis. Jadi ada dua juga sebenarnya, kalau ditambah lagi ada explanatory analysis. Nah, juga dalam hal ini ada juga disebut dengan cluster analisis. Ini juga banyak nih mahasiswa kakak kelas Anda ngambil cluster analisis. Nah, itu bisa membuat nanti menghasilkan cluster itu menjadi outcome-nya. Padahal yang dinilai adalah antar variabel independennya. Nah, ini objeknya juga bagaimana atributnya diukur. Nah, ini juga ada istilahnya multidimensional scaling dan correspondent analysis. Ini juga jarang ya, tapi ini juga perlu kita jelaskan ke Anda. Nah, ini contoh di dalam ya menjelaskannya di dalam di dalam formulanya. Nah, kita lihat yang paling sederhana, misalnya coba Anda lihat ini yang saya lingkari ini, misalnya multiple regression, ini kan. Nah, kita bisa lihat multiple regression ini. Nah, ini kan yang paling sederhana kita lihat ini. Nah, tentu kan dia bentuknya apakah dia metrik di sini, dan di multiple diskriminan dia non metrik. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan lagi mana yang metrik dan non metrik. Nah, kenapa? Coba Anda lihat. Ini kan tadi kan SEM, ini kan lagi tren juga, SEM ini, Structural Equation Modeling. Kenapa? Hubungannya tuh banyak, gitu. Ada Y1, ada Y2, sampai YM, artinya ada Y3, Y3, sampai apakah mau 12 misalnya. Jadi tidak hanya satu, hubungan saja, gitu. Nah, itu kan lebih kompleks ya. Nah, biasanya, saya sebenarnya gini, kalau Anda mau belajar gitu, sebenarnya kan banyak penelitian kita kan perilaku, sikap ya kan, dinilai sikap, perilaku, terus ada di sikap itu ada pengetahuan, tindakan. Nah, kalau selama ini saya melihat menguji mahasiswa atau melihat mahasiswa menganalisis, yang terkadang itu hanya ya semacam nggak ada antar ya hanya dalam satu hubungan saja. Nah, sebenarnya kalau penelitian-penelitian perilaku Anda lebih kaya kalau Anda gunakan SEM gitu, kalau Anda mampu gitu. Bisa dikaitkan antar variabel yang banyak. Nah, perilaku itu kan banyak sebenarnya faktor-faktor yang harus dikontrol. Kalau kita banyak melihat itu kan 3 aja kan, pengetahuan, sikap, tindakan. Tapi kalau Anda pretelin satu-satu kan lebih banyak nanti ke depan. Nah, ini Anda jadi seperti inilah kadang-kadang kita juga bisa dijelaskan secara formulasi statistiknya seperti itu. Nah, oke. Nah, terus bagaimana tahapan dari prosesnya? Ya tentu sekali lagi saya sampaikan ke Anda bahwa
Pertama, tentukanlah masalah, penelitian, tujuan, dan teknik analisis multivariat yang akan digunakan. Nah, yang apa namanya ini kenapa? Karena ini ya bangun konseptual model berdasarkan teori. Ini yang sering saya sampaikan ke Anda. Kalau nanti Anda mau membuat proposal, ini banyak mahasiswa. Ini ditanyakan, ini teori siapa? Gitu. Ditanya, ini teori siapa? Kadang-kadang ini dimodif aja Pak. Gitu. Oh ini apa namanya diambil dari punya kakak kelas sebelumnya Pak. Gitu. Nah seharusnya kalau yang bagus itu seharusnya kan Anda mendevelop konseptual itu dari teori-teori dasarnya. Anda ya baca referensinya, yang cari rujukan utamanya gitu, bukan dari rujukan yang orang sudah kerjakan seperti itu. Nah, karena nanti kelemahannya di dalam ya pasti sidang ujian itu kan banyak yang nggak sanggup juga menjawab karena Anda tidak mereview dengan baik. Gitu. Nah, ini juga pertimbangan dalam analisis juga seperti itu karena ini menjadi ya apa fungsinya statistik kan hanya untuk bisa menjelaskan secara statistik. Sedangkan konseptual itu menjadi dasar teori dan substansi yang akan kita nilai nanti. Ini perlu dicatat betul, nanti Anda ingat ketika Anda menyusun. Nah, yang kedua adalah bangun rencana analisis. Nah, ini kan di metode penelitian sudah diajarkan juga, mulai dari sampel berapa sampel minimum yang ini kan dasar-dasar kadang-kadang supaya tidak terjadi error gitu di dalam analisis. Pak, kenapa ini tidak berhubungan, kenapa ini nggak signifikan ya? Kadang-kadang kan kita contoh, artinya tidak adekuat ya, artinya tidak membandai untuk dianalisis. Kenapa? Sampel kurang atau tidak memadai. Terus jenis variabel juga tidak mendukung untuk itu dalam melakukan analisis. Yang ketiga adalah tipe datanya. Nah, terus selanjutnya adalah metode estimasi. Nah, evaluasi asumsi dasar teknik multivariat ini juga dipilih ya, ada normalitas karena nih kalau bicara yang data metrik ya, makanya kadang-kadang nggak mau juga kesulitan juga kalau memang outcome-nya diambil metrik karena kalau diambil metrik memang berarti kan numerik. Kalau dia numerik tentu kan angka raw data yang belum diklasifikasikan. Nah, biasanya banyak asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, kadang-kadang mahasiswa nggak mau itu. Atau si peneliti nggak mau susah-susah. Kadang-kadang nanti ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi, akhirnya analisis tidak bisa dilanjutkan. Nah, contoh misalnya normalitas. Nah, banyak itu yang mahasiswa agak down gitu, Pak, distribusi datanya tidak normal. Nah, bagaimana Pak kalau kita tetap melakukan regresi linear, tapi data kita nggak normal ya nggak bisa. Nah, kadang-kadang dipaksa, bagaimana cara normalnya Pak? Ya cara-cara ada, tapi belum tentu juga dia normal kan gitu. Nah, itu kan normal tidak normal kan tergantung dari data yang digunakan, yang dipengaruhi oleh rencana analisis tadi nih. Ya bisa saja yang Anda ambil tuh nggak heterogen, artinya bukan variabel, dia lebih homogen ya wajar saja nggak normal datanya. Gitu. Nah, atau kita bisa menggunakan istilahnya log normal, kita buat lognya log 10 atau berapa untuk bisa dia distribusi normal, tapi belum tentu juga gitu. Nah, sama juga ya banyak linearitas gitu kan, ada equality varian, banyak istilah-istilah lain, ada homoscedasticity gitu. Nah, ini yang biasanya ya bagaimana sebaran ini banyak asumsi-asumsi itu. Berbeda dengan data yang non metrik. Ya, coba Anda lihat, banyak kan skripsi mahasiswa nggak mau dia regresi linear, dia hanya regresi logistik aja, Pak. Nah, kalau dalam analisis kan chi-square aja tuh. Karena data kategorik itu lebih mudah untuk bisa mengklasifikasikan. Tapi bukan berarti data numerik itu sulit atau ini, tapi memang ya asumsi-asumsi tadi. Nah, berbeda dengan teman-teman di gizi itu ya, karena banyak parameter gizi mikro itu kadang-kadang kan bentuknya metrik. Ya, kadar Hb atau apa misalnya kan diambil itu kan spesimen. Nah, ini kan saya kadang-kadang justru
Saya juga sedih juga gitu. Justru yang di teman-teman di Gizi itu statistiknya jago juga, tapi karena kita nggak terlibat ya, saya kan lebih banyak di IKM-nya atau di EPIT. Jadi saya nggak tahu Pak Idal dengan yang lain. Tapi saya melihat memang pas waktu saya mengajar juga teman-teman di Gizi itu memang saya melihat dari nilai dia nggak sulit dia memahami untuk apa dibandingkan yang teman-teman IKM. Nah, makanya kadang-kadang saya minta juga ke Pak Idal biar saya juga masuk dalam tim supaya bisa paham gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya bagaimana estimasi model multivariat menilai model fit ini? Ini juga tahapannya pertama estimasi model variat dengan model fit ini yang perlu kita dasari juga di dalam tahapan ini. Nah, terus interpretasi variat atau mengidentifikasi bukti empiris hubungan multivariat dalam data sampel yang dapat digeneralisasi untuk populasi. Dan validasi model multivariat menilai tingkat generalisasinya dari hasil yang menggunakan metode ya validasi yang tersedia. Ini biasanya contoh dalam diagnostik analisisnya. Ini perlu dipertimbangkan di dalam proses nilai multivariat ini. Nah, saya kira ini untuk dasar yang saya berikan ke Anda. Dan sebelum kita mulai, kita nggak banyak-banyak ya, kita buka dulu diskusi sebelum kita masuk ke materi yang kedua untuk EPIT analitik. Oke. Nah, silakan. Kalau yang lain dulu, kalau yang mau ya silakan. Bisa kita ini dari 3 ini yang kita siapkan. Yang tidak ada nanti kita bisa lanjut ke yang lain. Oke, silakan. Ada? Cukup? Nah, kalau nanti ada pertanyaan silakan Anda chat di di chatnya ya, biar nanti kita lanjutkan dulu yang yang juga berkaitan dengan semuanya ke multivariat juga epidemiologi analitik. Coba stop dulu yang ini.